Oke, selamat pagi semuanya. Untuk siswa sekalian, selamat bergabung di kelas fisika di semester 1 kelas 11 MIA. Nah, yang pertama akan kita pelajari di sini ada materi dinamika rotasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ada lihat nih di sini ada kata-kata rotasi. Mana kata-kata rotasi ini artinya adalah berputar atau geraknya berputar. Jadi, di dalam bab dinamika rotasi ini kita akan mempelajari tentang benda yang geraknya berputar. Subbab pertama di dinamika rotasi ini, mohon maaf, adalah kita akan bahas tentang momen gaya. Oke, nah momen gaya ini sendiri adalah jika sebuah benda nih dikenai dengan momen gaya ini, maka benda itu akan berputar. Jadi kata lainnya bahwa momen gaya ini adalah menyebabkan benda berputar seperti itu. Nah, oke, momen gaya ini disimbolkan dengan tau. Simbolnya seperti ini ya, bacanya tau. Bisa juga momen gaya ini disebut dengan momen torsi. Jadi biasa orang membaca yang ini, tau ini juga bisa dibaca dengan torsi seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini. Persamaannya yaitu tau sama dengan F dikali R, di mana F ini adalah gayanya, satuan Newton, dan R ini adalah lengan gaya, atau bisa dikatakan juga jarak dari gaya ke poros. Ini misalnya ibu punya gambar seperti ini, kita anggap aja nih, ini adalah sebuah pulpen seperti itu. Nah, pulpen, kemudian di sini ada sumber rotasinya, dan di sini ada F1. Jadi misalnya seperti ini, misalnya ini sebuah pulpen, ini pulpen, dan kita kita tahan ujungnya, kemudian kita berikan dorongan dari atas seperti ini. Nah, kita dorong dari atas seperti arah yang digambar ini ya, kita dorong ke bawah, dari atas ke bawah seperti itu, maka dia akan berputar. Ini untuk F1. Kalau misalnya nih ibu gambarkan di sini lagi F2, ini ada F2 tapi arahnya ke atas dari bawah seperti itu ya. Kita coba lagi, ini misalnya pulpen, kalian coba sendiri juga, kita tahan ujungnya, kemudian dari bawah sini, yang dari bawah, dari ujung ya, nih ujung ini kita dorong ke atas seperti pada digambar, kita dorong ke atas, maka dia juga akan berputar seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ibu taruh di sini gaya F3 misalnya, apa yang terjadi jika gaya dan sumber rotasinya ini sama tempatnya? Misalnya di sini nih sumber rotasinya, kemudian di sini juga diberikan gaya, maka dia tidak akan berputar ya. Jadi kalau misalnya ada gaya yang letaknya sama atau tepat di sumber rotasi atau poros, itu tidak ada jarak antara gaya dan poros, dan benda tidak berputar seperti itu. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke persamaan ini, tau sama dengan F dikali R, kan seperti itu. Oh iya, ibu lupa. Nah, untuk R-nya ini pada gambar ini ya, kalau misalnya kita mau cari R, misalnya untuk F1 seperti itu, berarti kan dari sini jarak gaya ke poros kan, tadi R adalah jarak gaya ke poros, berarti dari gaya kita pilih yang F1, misalnya dari F1 ini menuju ke poros, berarti untuk R untuk F1 ini dari gaya yang ini ke poros, berarti ini adalah R1 nya. Nah, kalau misalnya R2 seperti apa untuk gaya yang kedua, berarti kan dari F2 ini, yang F2 gambar aja di bawah sini ya, ibu gambar di bawah. Nah, dari sumber ke gaya yang F2, berarti ini adalah R2 nya. Nah, kenapa tadi ibu katakan di sini benda kan tidak berputar nih, dan 0 momen gayanya apabila gaya itu sama atau tepat di sumber rotasi poros. Kenapa 0? Karena dia tidak memiliki jarak, karena tepat gayanya berada di sumber poros. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal sumber poros dan gayanya itu sama tempatnya, pas seperti itu momen torsinya sudah pasti 0, tidak perlu dihitung lagi seperti itu. Nah, kembali lagi ke persamaannya yang ini, bahwa R-nya ini punya ketentuan, di mana R-nya itu harus tegak lurus dengan gaya. Ini maksudnya simbol yang ini tegak lurus seperti itu ya. Jadi ini bacanya jarak tegak lurus dengan gaya. Nah, nanti ada lagi
kasusnya. Persamaannya bisa seperti ini. Tau sama dengan R dikali F gaya sin theta. Nah, ini juga persamaan dari momen gaya atau momen torsi. Nah, bagaimana keadaannya bisa ada sinnya seperti ini? Ini kalau misalnya gambarnya seperti ini. Kita punya pensil atau pulpen lagi seperti itu ya. Saya sini porosnya. Ini porosnya. Tapi gayanya akan miring seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau menuju ke bawah juga tidak apa-apa. Nah, ibu maunya seperti ini dan dia memiliki sudut. Nah, sudutnya di sini sebesar theta. Nah, kalau misalnya seperti ini kasusnya, ini ibu tulis F ya. Otomatis jaraknya nih dari ke sini adalah R-nya dan ini sumbunya. Nah, apabila seperti ini, maka ada sudut yang terbentuk antara lengan gaya dan gaya ini. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. Tahu sama dengan R dikali F sin theta. Dia menggunakan sin karena ada sudutnya. Jadi kalau ketemu nanti gaya yang mereng seperti ini, yang miring, atau bisa ke bawah atau bisa miring ke sana juga boleh, seperti itu. Pokoknya yang miring dia akan menggunakan persamaan yang seperti ini. Jangan langsung dimasukkan F-nya saja, tapi diuraikan seperti ini. Ada sin theta-nya ya. Nah, kemudian yang harus kita ingat juga di momen gaya ini atau di momen torsi itu adalah perjanjian tanda. Nah, kita harus punya perjanjian tanda. Ini penting ya, untuk menyelesaikan soalnya nanti kita harus tahu perjanjian tandanya seperti apa. Nah, kita ibu tuliskan perjanjian tandanya. To-nya akan positif apabila searah dengan jarum jam. Kemudian to akan bernilai negatif jika berlawanan dengan jarum jam, seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa sih searah jarum jam? Nah, balik ke gambar ini. Tadi untuk perjanjian tanda yang ini ya, bagaimana searah dan berlawanan arah maksudnya. Nah, yang kita lihat dulu misalnya pada F2 ini. Kalau misalnya nih, tadi kan F2 ini dari bawah menuju ke atas. Kalau misalnya seperti ini, kita dorong ke atas seperti itu, maka dia akan berputar. Ini Bu gambarkan yang pakai pensil ini ada tanda panahnya ke atas, maka dia akan berputar. Apakah ini kalau misalnya dia berputar ke arah kiri kan seperti ini, apakah kalian cocokkan deh sama arah jarum jam? Apakah ini berlawanan atau searah jarum jam? Nah, tentunya akan berlawanan arah jarum jam. Berarti untuk yang F2 ini nilainya karena berlawanan dia negatif. Nah, kemudian bagaimana kalau F1? Kalau F1 ini kan dari atas nih ke bawah. Nah, coba kita ulang seperti tadi, ke bawah seperti ini. Bu gambarkan ini ada tanda panah di sini, maka dia akan searah dengan jarum jam. Jadi F1 ini nilainya adalah positif. Jadi seperti itu maksudnya perjanjian tanda yang ini ya. Jadi kalian lihat dulu gayanya ini seperti apa gitu. Apakah dia berlawanan atau searah dengan jarum jam? Karena apabila kalian tidak memenuhi perjanjian tanda ini, nanti dalam menjawab soal akan salah. Oke, setelah perjanjian tanda. Oke, tadi setelah perjanjian tanda, Ibu juga akan menjelaskan nih bahwa jika R, nah lihat dari persamaan ini bahwa ini jika R atau lengan gaya itu semakin kecil, maka bisa mau di bawah ya, maka momen gayanya atau to-nya juga akan semakin kecil. Ini untuk F yang sama, atau gaya yang sama. Nah, ini hubungan antara to dengan jarak atau lengan gaya dan gayanya sendiri. Ini dicontohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi buka
tutup atau mendorong pintu. Nah, kalau misalnya kan pintu itu kan, misalnya ibu ilustrasikan seperti ini, ibu nggak bisa gambar pintu ya. Nah, ini kan ada engselnya nih di sini. Ini anggap aja engsel pintunya, kemudian ini gagang pintunya. Oke. Nah, jadi jika kita mendorong pintu, tetapi posisi tangan kita itu mendekati engsel pintu, misalnya agak dekat di sini nih, misalnya di sini nih kita dorong pintunya seperti itu, maka pintu itu akan terasa lebih berat. Coba aja kalian coba sekarang dengan pintu yang ada di rumah kalian. Kalau misalnya kalian tutup, dorong pintu, kalian pegangnya dekat engsel, pasti akan terasa lebih berat dalam menutup pintu. Tapi jika kita mendorong pintu itu menjauhi engsel, atau pas di gagangnya ini atau di ujungnya sini, maka pintunya akan lebih mudah atau lebih ringan rasanya. Karena kenapa? Karena seperti tadi, jika jarak semakin kecil katanya, maka taunya akan semakin kecil juga. Maksudnya, nah kayak kita ini dekat, tangan kita dekat dengan engsel kan, dorongnya, maka pintunya itu akan sulit berputar, atau cuman berputarnya sedikit aja seperti itu, atau terbukanya sedikit. Nah, kalau misalnya di gagang pintu atau di ujung pintu ini kan lebih ringan, jadi semakin besar pula jaraknya, jarak dari poros dalam hal ini engsel ke tangan kita, ke tempat kita memberikan gaya pada pintu tadi, maka pintunya akan semakin ringan. Nah, seperti itu pula yang Ibu jelaskan ini, bahwa R semakin kecil maka TO juga akan semakin kecil untuk F yang sama. Sedangkan sebaliknya, R akan semakin besar, R-nya semakin besar, maka TO-nya juga akan semakin besar untuk F yang sama, seperti itu. Kalian bisa langsung praktekkan di rumah agar lebih mengerti. Nah, dan apabila tepat di engselnya seperti yang gambar yang di sini tadi, tepat di sumber rotasinya gaya yang diberikan nih pas di engsel sini, maka pintunya tidak akan tertutup atau tidak akan terbuka. Kalau kalian tidak percaya, silahkan dicoba saja. Biar sampai malam kalian tetap aja nggak bisa kebuka atau tertutup pintunya ya. Seperti itu. Langsung saja masuk ke contoh soal biar lebih paham. Di sini ada satu buah batang atau pensil atau pulpen dengan diberikan dua gaya, ada F1 dan F2. Kemudian di sini sumber rotasinya, dan ini jaraknya adalah R-nya 2 meter atau lengan gayanya 2 meter. F1-nya 20 Newton, F2-nya 20 Newton dengan posisi seperti pada gambar. Kemudian yang garis pink yang di tengah ini maksudnya membelah pas di tengah-tengahnya. Jadi dari dia terbagi dua, dari sumber rotasi ke yang garis yang ini ada satu, dan ini juga satu, seperti itu. Kemudian ditanya kita berapakah taunya, berapakah torsinya, seperti itu ya. Nah, caranya kita harus tulis dulu diketahuinya apa saja. Ada F1 20 Newton, F2 nya 20 Newton juga sama. Kemudian ada, oh iya, tertinggal di sini, karena dia miring maka ada sudut antara lengan gaya dan gayanya sendiri. Di sini ada tetanya itu 30 derajat, kemudian R-nya 2 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tentu saja torsinya atau taunya. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian, ingat, tadi kita harus memperhatikan perjanjian tanda. Sekarang kita tentukan apakah F1-nya berlawanan atau searah, dan F2-nya juga seperti apa. Nah, sekarang dari ujung berarti arahnya ke atas kan? Arahnya akan seperti ini. Nah, arahnya akan ke atas, maka dia berlawanan atau searah. Si berlawanan, makanya dia tandanya adalah negatif. Kemudian F1-nya nilainya negatif karena berlawanan. Kemudian F2-nya ke bawah, maka dia akan seperti ini, ke bawah. Jadi F2-nya positif karena searah dengan jarum jam. Pokoknya perjanjian tandanya harus ingat sebelum kita masukkan rumusnya. Sekarang masukkan rumusnya. Taunya sigma tau ya, karena ada 2, jadi jumlah antara semua tau yang ada. Itu sigma tau adalah sigma
Kalau lebih dari satu pakai sigma, kalau satu aja tidak perlu. Sigma F dikali R. Setelah tandanya sudah kita tentukan F1 dan F2 nya, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Nah, di sini pakai sigma karena jumlah, karena di sini kan F-nya ada 2 seperti itu. Kalau satu ya nggak usah pakai sigma. Jadi kalau misalnya mau langsung dikerjakan secara bersamaan boleh, berarti dimasukkan aja. Di sini F1-nya 20 dan ingat ini tandanya negatif, berarti kan nulisnya gini, 20 dikali R1. R1-nya berapa? Nah, R1-nya gini, kan jarak itu ingat jarak dari gaya ke poros seperti itu. R itu adalah jarak dari gaya ke poros. Berarti dari poros ke gaya 1. Berarti kan dari sini ke sini nih keseluruhan, berarti kan 2 meter. Kemudian ditambah dengan F2. F2-nya positif kan? Positif 20. Nah, kemudian ingat dia punya sudut. Jadi harus pakai sin, harus menggunakan yang ini. Jadi dimasukkan nanti R-nya F-nya F sin theta ya, berarti F sin theta-nya 30, masukkan 30 derajat. Kemudian dikali dengan R. Nah, R-nya seperti apa? R-nya kita lihat, jangan main masukin aja 2. Atau kita tulis di sini aja R1 gitu. Nah, R2-nya. Nah, R2-nya seperti apa? Dilihat. Balik lagi, R itu adalah jarak dari gaya ke poros atau dari poros ke gaya, sama saja. Nah, R-nya kan tepat di tengah-tengah nih. Ibu bilang tadi kan garis yang pink ini adalah tepat di tengah-tengahnya. Berarti dari sini. Nah, F2-nya di sini, sumber rotasinya di sini. Berarti bagi 2-nya, bagi aja 2. Berarti 2 bagi 1 1 meter berarti. Nah, R1-nya 1 meter. Masukkan aja 1. Tinggal di hitung aja. Minus 20 kali 20 minus 40. Ditambah 20. Sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah. Dikali 1 ya tetap setengah. Oke, minus 40 ditambah 10. Berarti minus 30 Newton meter. Kalau nanti di soal-soal itu ada yang dia cuma nulisnya 30 aja, minusnya ini tidak ditulis, padahal 30 aja juga benar seperti itu. Kita bisa tulisnya seperti ini, 30 Newton meter, tapi ada ada keterangannya berlawanan arah seperti itu, misalnya berlawanan arah jarum jam. Jadi maksudnya minus ini menandakan arahnya kemana, berlawanan ataukah searah seperti itu. Jadi perjanjian tanda di sini sangat penting. Oke. Nah, kalau misalnya mau mengerjakan soal yang ini tadi, mengerjakannya terpisah-pisah, tidak langsung dalam satu rumus seperti ini, boleh. Karena di sini ada 2 gaya, berarti nanti tau-nya ada 2. Berarti kita hitung aja dulu tau 1. Kalau mau satu-satu seperti ini ya. Tau 1 F1 dikali R1 seperti itu. F1-nya 20, kemudian R1-nya 2. 40 Newton meter. Oh ya, diingat perjanjian tandanya ini kan tadi minus, berarti minus 40. Kemudian tau 2. Berarti F2 sin 30 derajat dikali R2. 20 dikali setengah kali 1 sama dengan 10 Newton meter. Nah, kemudian baru jumlahkan to-nya. To 1 ditambah to 2 minus 40 ditambah 10 sama dengan 30 Newton minus 30 Newton meter, atau 30 Newton meter berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ingat, tanda minus ini maksudnya menunjukkan arahnya seperti itu. Jadi boleh kalau mau langsung dikerjakan menggunakan rumus yang ini, langsung disatukan seperti itu boleh, atau satu persatu, senangnya kalian yang mana terserah. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan paham. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, momen inersia ini lambangnya I besar, dan momen inersia ini juga disebut dengan momen kelembaman. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar dan sudah tahu apa itu kelembaman. Dimana kita udah pernah belajar ini di hukum 1 Newton, yaitu kelembaman itu adalah kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah,
setiap benda yang bergerak, baik itu gerak translasi ataupun rotasi, itu mempunyai kelembaman. Nah, kalau kelembaman di gerak translasi atau yang kita pelajari di hukum Newton itu adalah disebut dengan massa. Nah, pada gerak rotasi atau yang kita pelajari sekarang, gerak memutar, itu disebut dengan inersia. Nah, gerak translasi ini geraknya yang bergeser seperti itu ya, kita pelajari di hukum Newton itu. Nah, persamaan dari momen inersia ini adalah I sama dengan mR kuadrat. Atau kalau misalnya lebih dari 1, tinggal dimasukkan aja seperti yang momen torsi itu dimasukkan pakai sigma maksudnya, momen inersia. Nah, ini adalah persamaan dari momen inersia partikel. Tuliskan momen inersia partikel. Nah, misalnya nah di sini ada sebuah gambar di mana di sini yang garis ini berputar itu merupakan sumber rotasinya. Kemudian yang titik-titik ini adalah partikel. Jadi ada 3 partikel. Partikel pertama mempunyai massa M1 dan jaraknya itu R1. Nah, R ini tadi sama ya, jarak antara partikel dengan sumbernya, sama dengan di momen gaya tadi. Kalau momen gaya kan dari gaya ke sumber rotasinya. Nah, kalau di momen inersia R-nya itu sama, tetap jarak juga, tetapi dari partikel menuju sumber rotasinya seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua di sini, partikel kedua dengan massa M2 dan jarak M2. Kemudian ada partikel M3 dengan massa M3. Dia tidak mempunyai jarak, sama seperti di momen gaya. Apabila terletak di tepat di sumber rotasi, maka di sini tidak mempunyai momen inersia. Jadi kita tulis di sini inersianya sama dengan 0 karena tidak ada jaraknya dan terletak tepat di sumbu rotasinya. Oke, betul di sini ya keterangan dari persamaannya bahwa I ini adalah momen inersia. Satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian M ini adalah massa benda atau massa partikel, kilogram, dan R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi dengan satuan meter. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal untuk momen inersia. Di sini Ibu sudah punya gambar. Di sini ada garis, ini adalah sumber rotasi, kemudian ada 3 partikel M1, M2, dan M3, di mana masing-masing sudah ada masanya dan masing-masing ada jaraknya. M3 tentu saja tidak ada jaraknya karena dia tepat ada di sumber rotasi. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan tuh bahwa M3 ini momen inersianya adalah 0. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan, yang ditanyakan adalah momen inersianya. Berapakah momen inersia pada gambar yang di samping? Pertama-tama yang harus kita tuliskan adalah diketahuinya dulu ya. Karena mengerjakannya harus runtut. Diketahui dulu ada 3 partikel M1 1 kg dengan R1-nya 2 meter, kemudian M2 2 kg dengan R2-nya 1 meter dan M3-nya 3 kg. R3-nya tidak ada. Nah, kemudian tuliskan yang ditanyakan adalah momen inersianya. Kemudian kita ke penyelesaian. Nah, karena di sini ada 3 partikel, lebih dari 1, kalau misalnya mau langsung yang menggunakan rumus yang seperti ini boleh, atau dicari satu-satu juga boleh. Kita coba dulu di rumus yang pakai sigma, yang langsung aja ya, mR kuadrat. Berarti langsung masukkan aja sigma, M1-nya 1, kemudian R1-nya 2,
kuadrat ditambah M2 nya 2 dikali dengan 1 kuadrat. Nah, seharusnya kan ada nih M3 nya 3 dikali dengan 0, jaraknya kan tidak ada, kita tuliskan saja supaya lebih jelas. Tinggal dihitung, ini 4, kemudian 2, dan ini 0. Ini adalah 6, kasih satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, momen inersia di samping, momen inersia dari gambar ini adalah sebesar 6 kilogram meter kuadrat. Kalau misalnya kalian mau ngerjakannya satu-satu boleh. Kalian berarti ngerjakannya gini dulu. I1 sama dengan M1 dikali R1 kuadrat, seperti itu. Masukkan aja, berarti 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 4. Terus kalian cari lagi I2 sama dengan M2 kali R2 kuadrat. Berarti 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, I3 nya tentu tidak ada. 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kalau kalian mau satu-satu, udah dicari satu-satu seperti ini, baru ditambahkan jumlah sigmanya semua. Sigma, mohon maaf, maksudnya inersianya. I1 ditambah I2 ditambah I3. Masukkan saja 4 tambah 2 tambah 0. Berarti sama dengan 6 kg meter kuadrat. Sama saja, cuman lebih simpel kalau misalnya langsung dikerjakan seperti cara yang pertama ini. Oke, Ibu mau kasih catatan penting di sini. Kita bahas lagi momen gaya. Tadi momen gaya kan bentuk rumusnya seperti ini ya persamaannya. Nah, momen gaya itu juga memiliki persamaan seperti ini, di mana ini diambil dari hukum 2 Newton. Nah, yang sudah kita pelajari hukum 2 Newton itu persamaannya adalah F sama dengan M dikali A. Nah, ini sama saja. Kalau hukum 2 Newton ini pada gerak translasi, sedangkan ini pada gerak rotasi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa di gerak translasi kelembapan itu adalah massa. Kalau di gerak rotasi kelembapan itu sendiri adalah inersia. Kemudian kalau di translasi ada percepatan benda, kalau di rotasi ada percepatan sudut karena dia membentuk sudut. Nah, kesimpulannya untuk momen gaya itu seperti ini. Ada 3 macam persamaannya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini Ibu punya sebuah partikel berputar karena diberi gaya sebesar 10 Newton. Nah, berapakah percepatan sudutnya? Percepatan sudut ini alfa ya. Ibu sudah tulis di keterangan alfa itu adalah percepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, yang warna pink ini adalah partikelnya yang berputar tadi, ini lintasannya dengan jarak 20 cm dan masanya 10 gram. Pertama, langsung saja kita selesaikan. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya apa saja? Di sini ada R 20 cm, M 10 gram, kemudian ada F-nya 10 Newton. Karena di sini masih dalam bentuk belum dalam bentuk satuan internasional, di sini kita rubah cm menjadi meter, berarti dibagi aja 100 maksud Ibu, jadi 0,2 meter, kemudian ini menjadi kilogram dibagi menjadi 1000 menjadi 0,01 kilogram. Nah, kalau F-nya kan sudah dalam satuan Newton. Kemudian dituliskan lagi, ditanyakan percepatan sudut. Langsung kita masukkan persamaannya, yaitu tau sama dengan F dikali R, dimana kita tahu tau itu tadi bisa menggunakan rumus yang ini ya, I inersia dikali percepatan sudut aja R-nya. Nah, kita tahu bahwa inersia ini rumusnya adalah massa dikali jarak kuadrat, kemudian alfa, F dan R. Nah, R-nya di sini sama, bisa kita coret. Kita coret 1, maka sisa M, R, dan F. Oke, langsung kita masukkan masanya 0,01, kemudian R-nya 0,2 kali alfa, F-nya adalah 10, maka alfa sama dengan 10 dibagi 0,01 dikali 0,02 itu hasilnya adalah 0,002, atau bisa Ibu tuliskan 2 kali 10 pangkat min 3. 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 5000.
Kita tulis satuannya radian per sekon.